Episode 144. Marpel menatap bingung pada Dava yang malah menenteng banyak kue di kresek bening. Bukan minuman yang dimaksud olehnya tadi. Minumnya mana? Tanya Marvel bingung. Aku nggak jadi beli minum pak, aku beli kue. Dava mengangkat seplastik kue yang dibawanya dan menunjukkannya pada Marpel. Bocah tampan itu tersenyum manis berharap sang papa tidak lagi bertanya kenapa atau mengapa. Kue? Marpel semakin bingung. Putranya beralasan haus, namun yang dibeli bukan minuman melainkan malas plastik kue. Ya papa mau. Marpel menggelengkan kepalanya. Entah kenapa Dapa mendadak bersikap konyol seperti Dapi adik kembarnya. Enggak deh, tolak Marpel. Dari kejauhan Leni tersenyum menatap Dapa yang sedang berbincang dengan Marvel. Gadis kecil itu sudah berprasangka buruk pada Dapa, mengira Dapa akan bersikap tidak baik padanya. Tapi ternyata Dapa justru membeli dagangan ibunya. Bu, panggil Leni pada Ariana yang sedang sibuk menata belanjaannya di depan Indomaret. Ya sayang, ibu gak lupa beliin es krimnya kok. Saut Ariana mengira putrinya hendak menanyakan tentang es krim kesukaannya. Leni menggelengkan kepalanya. Gadis kecil itu meletakkan keranjang kue yang di pangkunya kemudian merogoh saku dress selutut warna hijaunya. Ini bu, tadi ada yang beli kue kita. Ariana mengernyit ketika melihat Leni menyodorkan uang 50 ribuan padanya. Hari ini memang mereka belum buka dasar karena jualannya cukup sepi. Leni juga sengaja ikut Ariana berkeliling menjual kue di kampung karena kebetulan sekolahnya sedang libur. Siapa yang beli? Tanya Ariana mengambil uang itu dari tangan kecil putrinya. Aku nggak tahu bu, dia anak-anak juga sama seperti Leni. Tapi dia laki-laki dan dia keluar dari mobil itu. Leni menunjuk ke arah mobil yang memang berada di seberang Indomaret, tepatnya di depan ruko tempat David bekerja. Tidak ada apapun yang Ariana pikirkan saat itu. Wanita itu kemudian tersenyum. Ya udah yuk coba keliling lagi, ajaknya pada Leni. Iya bu, angguk Leni mengiyakan ajakan Ariana. Dari dalam ruko dapat tersenyum kecil melihat Leni dan Ariana berlalu dari depan Indomaret itu. Dapat tidak tahu mengapa tiba-tiba dirinya merasa kasihan melihat gadis kecil, penjual kue yang sama sekali tidak dikenalnya. Padahal jika dipikir lagi, bisa saja kue itu bukan dagangan gadis tersebut. Bisa saja itu hanya titipan seseorang yang dipercayakan pada gadis itu. Dan wanita berdress pink selutut itu mungkin adalah penjual aslinya, entah tantenya atau mungkin juga ibunya. Oma, Kak Dapa mana? Lina menoleh dan tersenyum pada Dapi yang baru saja masuk setelah selesai bermain bola di taman belakang rumah mewah keluarga Chandra. Wanita itu menutup majalah yang sedang dibacanya dan menyuruh agar Dapi mendekat padanya. Kak Dapa lagi ikut sama papa? Lina mengusap peluh yang membasahi kenung cucu tampannya itu. Wanita itu tidak pernah tidak tersenyum jika menatap cucu-cucunya yang begitu pintar juga tampan dan cantik. Dapi mengernyit. Ikut kemana? Kok Dapi nggak diajak oma? Tanya Dapi penasaran. Mungkin ke kafe, jawab Lina mengedikkan bahunya pelan. Dapi menghela napas. Biasanya Marpel akan selalu mengajak serta dirinya dan Diva jika mengajak Dapa, tapi kali ini hanya Dapa yang diajak. Ya udah deh kalau begitu. Dapi bersih-bersih dulu oma, katanya tidak semangat. Lina tersenyum geli, wanita itu tahu Dapi pasti merasa iri karena Dapa diajak pergi oleh papanya sedang dirinya tidak. Dengan langkah pelan Dapi menaiki satu persatu anak tangga. Dapa sudah berjanji tadi akan menyusulnya ke taman untuk bermain bola bersama. Tapi sekian lama Dapi menunggu Dapa tidak kunjung menyusulnya dan malah pergi bersama sang papa. Saat memasuki kamarnya, Dapi menemukan Laura dan Diva yang sedang asik bermain boneka. Keduanya tertawa bahagia tanpa menyadari kehadiran Davi yang menatapnya sendu. Kenapa sih semua orang seperti sayangnya cuma sama Kak Dapa dan adek? Kenapa tidak ada yang sayang sama aku? Batin Davi Vilu. Dapi menghela napas, tidak ingin menunggu mama dan adiknya. Dapi pun melangkah menuju kamar mandi dan masuk dengan membanting sedikit keras pintu bercat coklat itu. Sampai malam menjelang Dapa dan Marpel belum kunjung pulang. Hal itu membuat Dapi semakin galau dan merasa tidak dipedulikan oleh siapapun di rumah itu. Laura sibuk bermain dengan Dipa, sedang oma dan opanya pergi entah kemana. Dapi berdecak, waktu makan malam sebentar lagi tiba. Dan dari siang sampai sekarang tidak ada satupun orang di rumah itu yang mencarinya. Apa karena aku tidak sepintar Kak Dapa? Apa karena aku juga tidak seperti adik, makanya mereka tidak melihatku?
gumam Dapi merasa sedih. Dapi memejamkan kedua matanya menatap langit gelap yang dihiasi taburan bintang yang juga indahnya rupa bulan. Namun keindahan itu tidak bisa membuatnya tersenyum. Hatinya galau karena tidak ada Dapa dan Dipa di sampingnya. Kak Dapa kemana sih? Kenapa gak ngajak aku? Dapi menelan ludahnya. Di balkon kamarnya bocah tampan itu berdiri seorang diri, meratapi kesendiriannya tanpa kehadiran dua saudara kembarnya, kakak beradik yang pernah berbagi tempat dengannya di dalam rahim sang mama. Kak Dapi? Dapi menoleh saat mendengar suara lembut Laura. Dapi menghela napas pelan, akhirnya Laura menyadari kesendiriannya. Kak Dapa udah pulang, Ma? Tanyanya begitu Laura berdiri di sampingnya. Belum sayang, tapi tadi Mama udah telepon Papa. Katanya mereka berdua sudah pulang dalam perjalanan menuju pulang, jawab Laura pelan. Dapi menghela napas lagi, entah perasaannya saja atau memang benar. Kedua orang tuanya lebih memperhatikan Dapa dan Dipa ketimbang dirinya. Kamu kenapa, Hem? Tanya Laura membelai lembut rambut coklat berponi milik Dapi. Dapi berdecak pelan, mengatakan apa yang sedang dirasakannya sekarang pasti akan dianggap salah. Gak apa-apa, Ma. Cuma merasa sepi aja, jawabnya tersenyum paksa. Laura terkekeh geli mendengarnya. Laura tahu putra keduanya sedang dalam suasana hati yang tidak baik. Wanita itu hafal betul bagaimana Dapi yang super bawel dan tidak bisa berhenti mengoceh. Bukan Dapi yang pendiam dan tidak semangat seperti sekarang. Kak Dapi tahu kan, berbohong sama mama itu gak baik. Dapi berdecak pelan, segala bentuk kebohongan memang tidak ada yang baik dan Dapi tahu itu. Cerita sama mama, Nak. Mama siap dengerin apapun keluh kesah kamu. Laura berdiri di belakang Dapi, kedua tangannya melingkar di bahu kecil putranya. Sebuah kecupan lembut Laura daratkan di puncak kepala Dapi yang memang tingginya hanya sebatas dada Laura. Dapi hanya merasa kesepian, Mama. Kak Dapa sibuk pergi sama Papa, Ade sibuk main sama Mama. Dapi merasa tidak dilihat hari ini. Laura tersenyum dan menghela napas. Bagian paling sulit dalam mengasuh ketiga anaknya dalam meredam rasa iri yang mereka rasakan satu sama lain. Dapi, kalian bertiga sangat berbeda. Tapi kamu spesial di mata Mama. Kamu ceria, kamu lucu, dan kamu yang paling sabar di antara dua saudara kembar kamu. Dan Mama juga yakin Mama percaya Dapi anak yang baik yang tidak mudah terbawa emosi. Dapi sabar seperti sabarnya Papa. Dapi memutar tubuhnya dan mendongak menatap wajah cantik Laura. Lalu bagaimana dengan Kak Dapa dan Ade? Tanyanya penasaran. Laura tertawa pelan. Kalian mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sayang. Tapi apapun itu kalian bertiga tetap kebanggaan Mama Papa. Hindari rasa ira dan dengki ya sayang. Tersenyumlah saat melihat orang lain bahagia. Percaya sama Mama sama Papa. Kami berdua sangat menyayangi kalian bertiga, melebihi apapun.